Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanika. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu wa lakal syukru 'ala dzalika. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna ala siyami wal qiyam waj'alna ya Rabbana fi hadha asy-syahril karimi minal a'idin wal faizin. Taqabbal ya Rabbana minna salihal a'mal. Amma ba'd. Yang kami cintai, kami muliakan, para perindu kemuliaan, perindu ridha Allah, pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita berada di bulan mulia, di bulan Ramadan. Harapan kita adalah kita menjadi orang yang beruntung di bulan Ramadan. Kita menjadi orang yang kembali kepada Allah di bulan Ramadan dengan pengampunan. Kita ingin nanti kelak kita bisa bersama ahli puasa di surga dan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu semuanya dimulai dari saat ini. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita amalkan di bulan mulia ini, di bulan Ramadan ini? Apa yang sudah kita siapkan untuk akhirat nanti? Bulan ini bulan kita bersiap diri. Bahkan ini adalah diskon besar-besaran dari Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan di bulan Ramadan menjadi sebaik-baik perbuatan dan kebaikan. Kalau sedekah di bulan Ramadan menjadi sebaik-baik sedekah. Puasa di bulan Ramadan sebaik-baik puasa. Semua zikir di bulan Ramadan menjadi sebaik-baik berzikir dan seterusnya. Karena ada urusan dengan waktu yang sangat istimewa. Waktu yang sangat mulia. Begitu juga di bulan Ramadan ini ada keistimewaan yang tidak didapat oleh selain orang yang berpuasa. Pada pertemuan yang lain kita sampaikan bagaimana orang yang berpuasa ini pahalanya juga spesial. Allah memberikan balasan tidak seperti pakai hitung-hitungan. Kalau pahala yang lain bisa dikira-kira. Setiap kebaikan menjadi berlipat-lipat sebegini. Akan tapi kalau puasa tidak. Dianggap Allah berfirman, puasa adalah untukku dan aku yang akan membalas sesukaku. Dan semua ibadah juga sebetulnya seperti itu. Hanya di saat Allah berfirman seperti itu menunjukkan bahwasanya pahalanya puasa itu luar biasa. Bahasa lain kalau kita beli itu, kita membeli bebas ngambilnya. Luar biasa. Cuman kita, ini hanya contoh saja, bukan dengan Allah jual beli, tidak. Akan kita berbuat baik tapi Allah balas dengan pahala yang banyak sekali karena puasa di bulan Ramadan. Dan masih banyak keutamaan-utamaannya. Seperti sudah disebutkan bagaimana bau mulutnya di indallah, di hadapan Allah adalah harum, lebih harum dari minyak misik dan seterusnya. Kalau ada orang meninggal dunia dalam keadaan puasa, ini tanda husnul khotimah dan seterusnya. Hingga apa? Ayo, di saat nanti di akhirat. Orang yang berpuasa ini punya pintu yang sangat khusus menuju surga. Pintu istimewa. Disebutkan dalam hadis dari Sayyidina Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhuma. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban." Di surga ada satu pintu. Yuqalu lahu Rayyan, yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamati. Kita insyaallah di puasa semuanya ini akan memasuki pintu itu semuanya. La yadkhulu ma'ahum, spesial, tidak ada yang bersama mereka ahadun, siapapun, ghairuhum, kecuali mereka yang berpuasa. Ini adalah keistimewaan yang Allah berikan. Istimewa, merasa tidak ada yang lain yang ikut kecuali yang berpuasa sama dengannya. Yuqalu, dan diseru di situ, aina shaimuna, mana orang yang suka berpuasa? Fa yadkhuluna minhu, maka yang merasa berpuasa dan semoga kita yang di Ramadan ini kita puasa, kita akan mendengarkan seruan itu. Yadkhuluna minhu, akan masuki melalui pintu tersebut, Ar-Rayyan. Fa idza dakhala akhirum, kalau sudah selesai orang yang berpuasa,
Sudah pada masuk, nggak ada orang lain masuk. Ughliq, ditutup. Falam yadkhul minhu ahadun, sehingga tidak ada yang bisa masuk melalui pintu itu siapapun. Masya Allah. Rawal Bukhari wa Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini adalah salah satu daripada keutamaan di bulan Ramadan. Nah, itu yang bisa kita dengar cerita dari baginda Nabi dan kita yakin itu ada. Akan tapi yang harus kita pikirkan bukan itu. Apakah kira-kira kita bisa melalui pintu itu? Bisa atau tidak? Maka saat inilah waktunya. Mari kita puasa dengan benar. Ilmu puasa harus kita ketahui. Harus kita tahu ilmu puasa. Agar puasa kita benar. Puasa kita adalah sah. Kemudian kita tata hati kita berpuasa karena Allah. Keikhlasan. Kalau hanya sekedar puasa saja, seperti disebutkan oleh baginda Nabi. Dalam riwayat-riwayat yang lain, bahwasanya alangkah banyak orang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Ada, karena puasanya bukan puasa yang benar. Puasa masih melakukan banyak dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. Puasa hanya menahan diri dari lapar dan dahaga saja. Sementara lisan tidak jaga, mata tidak jaga, dan seterusnya. Maka yang dimaksud puasa ini adalah puasa yang benar-benar memenuhi syarat-syarat zahir dan syarat-syarat batinnya. Dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia berhak mendapatkan surga melalui pintu ini, namanya Ar-Rayyan. Subhanallah, indah. Dia tidak akan merasakan neraka karena sudah langsung ke surga. Maka dari itu, mari kita pikirkan diri kita sendiri. Bagaimana kita dengan puasa Ramadan khususnya. Sudahkah kita melaksanakan dengan benar? Sudahkah kita berpuasa dengan menjauhi semua larangan-larangannya? Sudahkah kita dengan puasa menjauhi sesuatu yang menjadikan sebab kita dosa? Jangan sampai puasa kita sia-sia. Mari kita renungi. Apa yang kita lihat? Bagaimana televisi kita? Kalau dia berpuasa, biarpun setiap hari berpuasa, akan tapi matanya tetap bermaksiat. Nggak bisa masuk pintu ini. Karena puasanya bukan puasa yang benar. Pahalanya hilang. Pahalanya hangus. Seperti nanti akan kami sampaikan dalam pertemuan berikutnya, ada penghangus pahala. Puasanya menurut ahli fikih dianggap sah. Tapi hangus, tidak ada pahalanya. Yaitu apa? Puasa sambil bermaksiat. Mari kita koreksi diri kita sendiri agar kita bisa memasuki pintu tersebut, masuki pintu surga yang namanya Ar-Rayyan. Ayo kita benahi puasa kita, benar-benar puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan hal-hal yang menjadikan batal puasa kita secara zahir dan yang menjadikan batal pahalanya. Semoga Allah mudahkan kita untuk berpuasa dengan benar dan semoga Allah memilih kita untuk menjadi hamba yang bisa memasuki surga Allah melalui pintu yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Nuhibbukum fillahi. Kami mencintai Anda karena Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.